Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahma Putri, NPM 19751056, Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Perdagangan Internasional dengan tugas Metode Pembayaran Ekspor dengan dosen pengampu Ibu Kusmaria, SPMSI. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode pembayaran ekspor. Yang pertama, Letter of Credit. Letter of Credit adalah jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah aplikan atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang kedua, Advance Payment. Advance Payment adalah cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang ketiga, Open Account. Open account adalah barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang terakhir, yang keempat, consignment. Consignment adalah pengiriman barang kepada perantara atau importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer, kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Selanjutnya, pengertian Letter of Credit. Letter of Credit atau LC merupakan metode pembayaran perdagangan internasional di mana menggunakan dokumen Letter of Credit yang diterbitkan oleh issuing bank atas pengajuan aplikan atau buyer yang digunakan untuk membayar senilai yang tercantum dalam LC kepada pihak beneficiary atau seller yang dapat memenuhi persyaratan dari Letter of Credit. Selanjutnya, jenis-jenis Letter of Credit. Yang pertama, Revocable Letter of Credit. Yang kedua, Irrevocable Letter of Credit. Yang ketiga, Confirmed dan Irrevocable Letter of Credit. Yang keempat, Documentary Letter of Credit. Yang terakhir, yang kelima, Documentary Letter of Credit melalui Red Clause. Selanjutnya, fungsi dan tujuan Letter of Credit. Letter of Credit adalah dokumen yang dapat digunakan sebagai media menyelesaikan masalah dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, eksportir dan importir. Yang kedua, Letter of Credit adalah file yang memberikan rasa aman dan menguntungkan kepada kedua belah pihak. Dari importir dijamin akan mendapatkan barang sesuai kesepakatan, sedangkan dari eksportir dijamin akan menerima pembayaran dengan jumlah yang telah disepakati. Yang ketiga, Letter of Credit adalah dokumen yang mempunyai fasilitas kredit eksportir maupun importir melalui pihak bank. Yang terakhir, Letter of Credit adalah surat yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk kontraktor dengan beneficiary. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian penggunaan Letter of Credit. Keuntungan yang pertama, berguna bagi eksportir dan importir yang belum mengenal secara baik, artinya Letter of Credit menyediakan suatu jaminan legal bahwa pembayaran akan diselesaikan hingga tuntas. Yang kedua, eksportir dapat mempercayai bahwa pembayaran akan betul-betul diselesaikan. Misal, dalam penggunaan SAIC LC, pembayaran akan segera dilakukan ketika seluruh tanggung jawab diselesaikan. Yang ketiga, importir dapat melakukan impor barang dengan dana yang minim, setidaknya memberi waktu untuk memenuhi kewajibannya sampai barang selesai dikirimkan kepada importir. Yang keempat, yang terakhir, importir dapat diyakinkan bahwa pembayaran akan dilakukan hingga jika seluruh persyaratan dipenuhi dokumen-dokumen perdagangan internasional. Selanjutnya, kerugian. Yang pertama, bank tidak terlibat dalam pemeriksaan barang, sehingga meskipun persyaratan dokumen dapat dipenuhi seluruhnya, sangat mungkin terjadi bahwa kondisi barang tidak sesuai yang dijanjikan. Yang kedua, penggunaan LC memakan biaya yang cukup banyak, terutama melalui permintaan diterbitkannya LC sampai klaim pembayaran dari LC. Yang ketiga, terdapat banyak waktu yang dibuang dalam proses pembayaran menggunakan LC. Selanjutnya, pembukaan LC. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan Letter of Credit. Yang pertama, nama jelas dan alamat eksportir atau beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta atau jenis mata uang LC. Yang ketiga, jenis LC apakah revocable, irrevocable atau transferable. Yang keempat,
apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit, jika ada. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, CIF, dan sebagainya. Yang kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Selanjutnya yang kesembilan, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang kesepuluh, transhipment atau pindah kapal diperbolehkan ada. Yang kesebelas, pengapalan sebagian-sebagian. Yang kedua belas, tanggal pengapalan terakhir atau last shipment. Yang ketiga belas, tanggal jatuh tempo LC atau expire date. Yang ke-14, jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen. Yang ke-15, apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex atau kabel, atau SWIFT. Yang terakhir yang ke-16, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbit LC di luar Indonesia. Selanjutnya, alur pembayaran metode letter of credit, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, penjelasan tentang alur pembayaran metode letter of credit. Yang pertama, pembuatan sales of contract antara pihak eksportir dan pihak importir. Yang kedua, importir mengajukan aplikasi pembukaan LC kepada Bank Mandiri yang merupakan pihak issuing bank. Yang ketiga, issuing bank mengirimkan dokumen LC kepada pihak eksportir melalui Bank of Tokyo atau BTO yang merupakan pihak confirming bank. Yang keempat, advising atau confirming bank akan memberikan sebuah pemberitahuan kepada pihak eksportir tentang kedatangan dokumen LC dan meminta pihak eksporter untuk menunjukkan bukti pengiriman barang atau bill of lading atau BL untuk dapat menerima pembayaran beserta dokumen lainnya yang tercantum dalam LC. Yang kelima, eksportir mengirim barang kepada importir melalui perusahaan pelayaran atau shipping line dengan mendapat surat tanda muat atau BL dan sertifikat pemeriksaan barang atau Certificate of Inspection dari perusahaan surveyor atau bea dan cukai mengenai barang yang akan dilakukan shipment-nya. Yang keenam, perusahaan pelayaran atau shipping line akan menyerahkan dokumen BL kepada eksportir. Yang ketujuh, eksportir akan menyerahkan dokumen BL dan dokumen lainnya kepada pihak Bank BTO untuk memperoleh sebuah pembayaran. Yang kedelapan, Bank BTO menyelesaikan pembayaran kepada pihak eksportir atas dasar penyerahan dokumen BL. Yang kesembilan, Bank BTO meneruskan dokumen BL dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dokumen LC kepada Mandiri untuk diteruskan kepada importir Indonesia. Yang ke-10, Bank Mandiri menyampaikan dokumen BL kepada pihak importir untuk melakukan penyelesaian pengeluaran atas barangnya di pelabuhan tujuan setelah membayar bea masuk dan pungutan impor lainnya yang diwajibkan di kantor bea dan cukai. Yang ke-11, pihak importir menyelesaikan pelunasan pembayaran dengan Bank Mandiri. Dan yang terakhir yang ke-12, proses clearing atau penyelesaian pembayaran antara Bank Mandiri dan Bank BTO. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam LC. Yang pertama, pembeli atau importir. Yang kedua, penjual atau eksportir. Yang ketiga, bank pembuka atau penerbit LC. Yang keempat, bank penerus LC. Yang kelima, bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran LC. Yang keenam, bank pembayar. Yang ketujuh, bank yang menegosiasi. Dan yang kedelapan, bank yang diminta mengganti pembayaran atau merembuish. Selanjutnya, pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam LC. Yang pertama, perusahaan atau maskapai atau pelayaran atau perkapalan. Yang kedua, bea dan cukai atau pabean. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Yang keempat, badan-badan pemeriksa. Dan yang terakhir, badan-badan penelitian lainnya. Selanjutnya, tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Yang pertama, authentic LC. Yang kedua, applicant. Yang ketiga, issuing bank. Yang keempat, date of issue. Yang kelima, date and place of expiry. Yang keenam, transferable credit. Yang ketujuh, confirmation. Yang kedelapan, amount. Yang kesembilan, availability. Yang kesepuluh, drafts.
Yang ke-11 partial shipment and transshipment. Yang ke-12 insurance. Yang ke-13 transport details. Yang ke-14 description of goods. Yang ke-15 trade terms. Dan yang ke-16 presentation period. Selanjutnya dokumen utama dalam LC. Yang pertama draft, yang kedua commercial invoice, yang ketiga bill of loading, yang keempat packing list, dan yang terakhir polisi asuransi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.